Ya, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI. Di Indonesia Menyapa sesi 3. Kami siarkan seperti yang diinformasikan oleh Panji tadi dari kantor DPC PDI Perjuangan Pondok Kelapa Jakarta Timur. Dengan pagi hari ini kita akan berbicara tentang menuju 100 hari pemerintahan Jokowi. Dapatkah juga memenahi macet dan juga tata ruang Jakarta? Apa menjadi poin-poin penting? Pagi hari ini saya bersama dengan Ketua DPC PDI Perjuangan untuk Jakarta Timur, ada Pak William Yani Wea. Pak William ini juga merupakan anggota dari Komisi A DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Kabar baik. Suasananya merah-merah nih Pak. Ya hampir semuanya merah. Ini suasana kemenangan juga, merah-merah seperti ini, atau semangat ini merahnya? Semangatnya sedang membara. Tapi juga kemenangan. Selamat dulu nih untuk PDI juga Terima kasih. kemenangan Pak Jokowi. Ya, terima kasih untuk masyarakat yang telah memenangkan Pak Jokowi. Ini suara masyarakat di DKI Jakarta. Baik, kita akan berbicara tentang menuju 100 hari pemerintahan Jokowi Ahok seperti itu Pak. Nah, kalau berbicara tentang 100 hari, lagi sibuk-sibuknya sepertinya Pak Jokowi akhir-akhir ini Pak. Ya betul. Jadi buat pemirsa tanah air, saat ini Pak Jokowi sedang berkeliling terus di DKI Jakarta. Ada beberapa hal yang beliau lakukan, terutama mengenai kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi yang pertama beliau melihat bahwa banjir itu akan menjadi masalah terdekat saat ini karena sedang musim hujan. Kemudian yang kedua adalah masalah pelayanan publik. Kemudian yang ketiga mengenai kampung kumuh. Itu 3 prioritas yang saat ini beliau akan lakukan, termasuk nanti kartu sehat dan kartu pintar. Itu kesehatannya, kartu sehat dan juga kartu bisa. Kita ke banjirnya dulu. Ya. Banjir akan menghantui Jakarta dalam waktu dekat. Ya. Tapi Pak Jokowi lagi keliling-keliling ini memantau banjirnya atau memantau titik banjirnya Pak? Nah, jadi begini, beliau saat ini sedang dalam tahap pemetaan. Jadi 100 hari ini akan lebih banyak pemetaan kira-kira apa yang akan dilakukan. Tapi apabila sedang berbicara dengan Pak Jokowi, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Yang pertama akan bertemu dengan para kepala daerah dari sekitar DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, Cianjur juga. Jadi kalau sedang diskusi dengan beliau akan memutuskan untuk membeli tanah. Karena kalau kita berharap bahwa di daerah sana menyediakan situ atau danau, itu sangat sulit, sehingga beliau akan membeli tanah di sana untuk menampung di daerah sana dulu sebelum masuk Jakarta. Kemudian drainase itu harus menyambung dengan ke banjir kanal timur dan banjir kanal barat. Jadi jangan sampai si got yang dibuat itu, saluran air itu tidak menyambung ke banjir kanal timur dan banjir kanal barat. Kira-kira gitu. Jadi ini tempat penampungan air agar jangan sampai terjadi lagi seperti kemarin di Jakarta Timur juga ada banjir kiriman seperti itu Pak. Iya, betul. Kemudian ketiga yang akan dilakukan, walaupun masih dalam tahap pemetaan, ada beberapa daerah seperti contoh di Kampung Melayu itu kan yang lain tidak banjir, mereka pasti banjir duluan karena posisinya terlalu dekat dengan sungai, sehingga akan dilakukan penataan kampung kumuh menjadi disebut kampung susun. Di kampung susun jadi agak vertikal, cuma tidak berbentuk rumah susun. Jadi si warga itu, tanah-tanah yang punya warga itu akan digabung menjadi satu, kemudian akan dibangun bangunan yang pantas dihuni dan layak. Jadi tanah-tanah yang milik warga itu digabung menjadi satu, dibentuk menjadi yang disebut dengan kampung susun. Kira-kira Perumahan layak huni bagi masyarakat di Kampung Melayu. Iya. Di kawasan Kampung Melayu. Iya. Untuk proses menuju ke arah sana, apa upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejauh ini? Nah, jadi beliau sudah 2 kali ke Bukit Duri dekat Kampung Melayu, melakukan diskusi dengan masyarakat. Sebenarnya itu masyarakat maunya apa sih? Karena kan kalau kita berbicara langsung dengan masyarakat di sana, pada prinsipnya mereka tidak mau pindah. Tetapi kalau mereka tetap tinggal di sana, maksudnya betul-betul di pinggir sungai, sampai kapanpun mereka akan ke banjiran. Mau tidak mau, mereka agak mundur sedikit dari sepadan sungainya. Hanya yang sekarang bermasalah adalah kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, itu kan dari sungai itu 25 meter ke kiri dan 25 meter ke kanan itu harus betul-betul kosong. Tidak boleh ada bangunan sama sekali. Tapi di luar 25 meter dari sepadan sungai itu, rata-rata tanah yang ada itu adalah milik pribadi. Nah, sehingga mau tidak mau
Pemprov DKI harus membeli tanah milik pribadi tersebut. Kemudian timbul lagi masalah yang kedua, bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, pembelian tanah warga itu tidak boleh melebihi NJOP. Kalau dianggap melebihi NJOP dianggap korupsi. Sementara di DKI Jakarta itu antara harga NJOP dan harga pasar pasti jauh berbeda. Sehingga sedang dicari jalan celah hukumnya. Kalau perlu kita minta fatwa Mahkamah Agung, boleh tidak Pemda DKI membeli tanah di atas NJOP. Itu yang harus dilakukan agar nanti satu saat Pak Jokowi tidak terjebak oleh masalah ini. Kira-kira gitu. Baik, tidak akan memindahkan, tapi berusaha untuk membebaskan mereka dari banjir. Iya, merelokasi istilah kita. Jadi istilah itu one stop living. Jadi begini, kampung susun di situ ada puskesmasnya, ada pasarnya. Jadi si masyarakat tidak perlu keluar dari tempat itu, semuanya ada di situ. Baik, itu program dalam jangka waktu dekat akan dilakukan. Iya. Dan menuju ke program sana apa saja yang sudah dilakukan? Pemantauan saja yang baru seperti yang kalau kita lihat, Pak? Tidak, kalau yang sekarang ini, kalau mereka yang dari Bukit Duri saat ini sekarang sedang diskusi dengan masyarakat. Sepertinya maunya apa mereka? Kan dinas perumahan dan dinas kantor itu sudah melakukan pemetaan. Sudah ada 100 titik di DKI Jakarta yang akan dilakukan. Hanya dari 100 titik itu masyarakat mana yang paling memungkinkan bersedia untuk sesuai dengan program Pak Jokowi, yaitu yang one stop living itu. Jadi semuanya dia tinggal di tempat yang ada semua fasilitasnya. Dari 100 titik itu mana yang paling memungkinkan dalam waktu dekat? 100 titik ini tersebar di mana saja? Di Jakarta. Jadi Kampung Melayu, kemudian Bukit Duri, kemudian di daerah Matraman, di daerah Cawang, kemudian Kampung Pulo. Kemudian jadi rata-rata hampir semua yang ada di pinggir sungai. Yang pinggir sungai? Ya, yang dilewati Sungai Ciliwung dan Kali Sunter yang kali besar, 13 kali besar yang ada di DKI. Kalau biasanya kan pinggiran sungai ini bantaran sungai rawan banjir, itu kawasan kumuh juga. Nah, pemetaan ini nanti setelah ini bagaimana dengan pusat kota dong? Oke, kumuh selesai, lalu bagaimana dengan pusat kota juga banyak kumuh, Pak? Ya, nanti setelah yang sungai itu, karena kita akan mengatasi banjir dulu. Setelah banjir, walaupun tidak langsung teratasi dalam tahun ini, menurut saya tidak mungkin butuh beberapa tahun. Setelah itu kita baru masuk ke daerah-daerah kota yang ada kampung kumuh. Contoh, Tambora. Tambora itu adalah tempat yang sering terjadi kebakaran karena jaraknya terlalu dekat kan. Sehingga kalau kita diskusi dengan Pak Jokowi, ada beberapa tanah yang akan dibeli sehingga nanti ada batas. Jadi rumah itu tidak terlalu nempel, tidak terlalu berdekatan di dalam satu blok yang sangat besar. Harus ada jalan di tengahnya. Bagaimana untuk membangun jalan di tengah itu? Berarti mau tidak mau membeli tanah dari warga. Pertanyaan selanjutnya, apakah warga bersedia atau tidak? Sehingga diharapkan adalah inisiatif dan kesadaran dari warga untuk mau tanahnya menjadi jalan. Itu tetap akhirnya kembali ke warga itu sendiri. Kira-kira gitu. Baik, jadi ada upaya juga untuk melakukan pendekatan yang kepada warga. Sosialisasi kepada warga tentang program-program untuk perumahan dan juga apa rancangan gubernur ini untuk ke kota sudah dilakukan, Pak? Sudah. Jadi kalau beliau tuh biasanya langsung jalan dulu ke tempat itu, langsung jalan, diskusi langsung dengan masyarakatnya. Tapi yang butuh waktu beberapa kali pertemuan, karena seperti Bukit Duri itu baru 2 kali, Tambora baru sekali. Mungkin ya butuh 10-15 kali dulu. Ini kan program ini sebelumnya sudah pernah atau belum dilakukan Pak Jokowi atau baru akan mencoba? Di Solo pernah dicoba? Di Solo pernah dicoba. Di Solo sekarang kita lihat hampir semua kampung kumuh yang ada di Solo itu menjadi kampung susun dan cukup banyak. Baik. Oke. Kita juga akan bersama dengan pengamat tata kota, ada Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono Yoga. Apa kabar Pak? Kabar baik ya, kabar sehat pastinya Pak. Bagaimana dengan kota Jakarta akhir-akhir ini Pak? Kabar baik silakan. Alam itu sudah mulai baik ya, tapi masih banyak PR yang harusnya dikerjakan lebih banyak lagi. Sudah mulai baik? Sudah mulai baik ya Pak ya? Poin-poin sudah mulai baik itu seperti apa sih Pak gambarnya? Tapi yang perlu kita siapkan ini kan baru awal ya. Seperti ada 5 tahun ke depan yang harusnya tidak terjaga dengan cepat gerak. Baik, Pak Yoga, kalau dilihat dari langkah yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam waktu dekat menjadi sorotan media dan masyarakat seperti itu Pak.
Pak Yoga. Baik. Sepertinya kita terputus ya dengan Pak Yoga. Kami akan coba untuk menghubungi Pak Yoga kembali. Saya kembali ke Pak William nih. Tadi Pak Yoga bilang Jakarta sudah cukup baik kabarnya, Pak William, dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah lumayan. Iya, menurut saya yang dilakukan Pak Jokowi itu terencana ya, betul. Dan di luar dugaan saya sebagai partai pendukung, saya yakin Pak Jokowi lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang beliau ungkapkan, contoh seperti misalnya monorail yang selama ini tidak menjadi prioritas, sekarang akan menjadi prioritas. Karena bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Pak Dahlan Iskan, bahwa diperintahkan Adikarya BUMN untuk serius menangani monorail yang selama ini beberapa tahun ini hanya tinggal tiang pancangnya. Kemudian yang kedua, dengan Kementerian Perumahan juga akan dibangun super blok. Super blok itu maksudnya rumah susun itu menjadi one stop living untuk kelas menengah ke bawah, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu jauh keluar ke tempat lain. Jadi semua yang fasilitas ada di situ, dan kemudian betul-betul disediakan untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Jadi betul-betul diseleksi. Baik, monorail dan juga perumahan seperti itu. Yeah. Kemarin juga kabar-kabarnya Pak Jokowi ini akan memindahkan semua kantor dinas itu jadi satu. Ini kabar-kabar ini bisa juga, betulkah ini bisa untuk mengurai kemacetan agar tidak lagi menjadi kronik seperti ini, Pak? Nah, itu yang masih belum diputuskan. Menurut saya itu bukan Pak Jokowi yang membuat statement itu, tapi Pak Basuki ya, Pak Basuki Ahok. Nah, itu yang kita masih agak berbeda pendapat. Saya sebagai anggota DPRD DKI yang itu belum sependapat tentang hal itu. Kalau misalnya ditampung di satu tempat, di mana tempatnya, kalau di balai kota tidak cukup itu. Kalau misalnya di balai kota ya. Paling mungkin setengah dari dinas yang ada itu baru bisa di balai kota, yang lainnya di tempat lain. Jadi ini masih jadi kajian ya, Pak? Nah, perlu kajian lebih dalam. Kajian ilmiahnya masih belum ada. Mungkin atau tidaknya seperti itu. Kalau di Solo, apa yang sudah dilakukan dan akan dibawa ke Jakarta? Oke. Yang fenomenal dari Pak Jokowi kan itu, kaki lima itu disediakan tempat dan kemudian menjadi lebih manusiawi. Jadi kalau kita ke Solo, pedagang kaki lima sudah tidak di tempat yang kumuh, tapi sudah hampir berbentuk mall. Jadi kalau Pak Jokowi, kalau kita mendengar programnya, akan dia lakukan bahwa mall untuk pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima sudah tidak di pinggir jalan lagi, tapi dibuatkan mall. Mall untuk pedagang kaki lima. Mall untuk pedagang kaki lima. Itu yang di Solo. Iya, di Solo. Untuk sekarang lebih akan dipermodern lagi di Jakarta. Baik, untuk banjir dan juga kemacetan kan berbeda antara Solo dan Jakarta. Betul. Ada pernah mencoba program-program kah untuk mengurai kemacetan dan juga banjir di Solo yang akan dibawa oleh Pak Jokowi? Kalau di Solo kan banjir jarang kita dengar ya. Kalau kekeringan biasanya. banjir kekeringan, kemudian yang beliau baru lakukan kan, saya agak lupa istilahnya ya. Mungkin lebih tepatnya ya, Trend City ya. Jadi di tengah jalan itu ada tram. Jadi bekas rel kereta pabrik gula itu yang di Solo digunakan untuk menjadi public transportation. Itu sudah dilakukan Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi berpikir bahwa monorail itu yang tadinya hanya satu jalur dibuat 3 sekalian. Tapi masih didiskusikan apakah perlu monorail atau busway yang di layang, busway yang di atas. Jadi tiang pancang yang sekarang itu lebih bagus untuk monorail atau untuk busway. Jadi busway-nya ada di atas, kalau sekarang kan di bawahnya. Jadi sekarang rencananya busway-nya di atas, sedang dihitung lebih efisien monorail itu atau busway layang. Sekarang masih perlu pengkajian. Karena kalau monorail, harga si transportasinya akan mahal, karcisnya. Sehingga kalau perlu subsidi akan cukup mahal. Cuman untuk kemudahannya pasti lebih mudah monorail karena ada perbandingan dengan negara lain. Hampir semua negara besar pasti di ibu kotanya ada monorail. Efisiensi harga itu yang menjadi pertimbangannya. Nah, kalau efisiensi harga menjadi pertimbangan bagi masyarakat kan tidak jadi masalah nih Pak William. Bagi mereka mahal nggak apa-apa, sedikit mahal, tapi kan yang penting kenyamanan dan juga ya pelayanan yang bagus akan didapatkan. Ya itu masih kita hitung lagi. Karena kalau kadang-kadang
di masyarakat ada pro dan kontra kan bagi mereka